Plastik adalah masalah terbesar bagi lingkungan. Sampah plastik itu juga susah untuk diuraikan, dan sampah plastik juga membuat suatu tempat menjadi tidak nyaman. Dan BBM juga lama-kelamaan akan habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Malviana di podcast Narasi Rakyat. Narasi yang benar-benar hadir dari rakyat. Kali ini kita akan ngobrol di potensi dunia pendidikan di Kabupaten Pemalang di sesi KPK, Kupas Potensi Kawasan, bersama salah satu kepala SMK swasta di Kabupaten Pemalang. SMK Satya Praja 2 Petarukan merupakan salah satu sekolah kejuruan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Baru-baru ini SMK Satya Praja 2 Petarukan ini telah menggemparkan dunia pendidikan ya Pak ya, iya, atas inovasinya. Terima kasih Mbak. Dengan menciptakan mesin pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Iya, Pak. Seperti itu. Luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. SMK Satya Praja 2 Petarukan ini juga dikenal sekolah yang sejuta prestasi ya Pak ya. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Purwo Setio Witanto, selaku Kepala SMK Satya Praja 2 Petarukan ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Purwo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, selamat datang ya Pak ya di podcast Narasi Rakyat. Matur nuwun. Pak Purwo Setio Witanto ini di bawah kepemimpinannya SMK Satya Praja 2 Petarukan ini telah berhasil menciptakan beberapa inovasi. Sebelumnya ada mesin tanam padi ya Pak ya. Betul. Untuk kali ini nih lebih menggemparkan masyarakat ya Pak ya. Terima kasih. Dengan mesin pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Ini boleh nih Pak, atas inovasi ini kami yang banyak yang belum tahu sosok Bapak ini. Boleh dong Pak sedikit profilnya Pak. Terima kasih Mbak. Alhamdulillah, nama saya Purwo Setio Witanto, sarjana teknik. Saya konsentrasinya elektronika dari lulusan STTNAS Jogja. Seperti itu. Di SMK Satya Praja 2 Petarukan masuk tahun 2005. Berarti kalau di sini kalau dihitung sudah 17 tahun. Jadi sudah alhamdulillah paham terkait dengan perkembangan SMK kita dari mulai muridnya sedikit, sekarang sudah luar biasa 1.700. Ya, alhamdulillah. Dengan kerja keras teman-teman juga yang ada di sekolahan, banyak menciptakan sesuatu yang berbeda dengan sekolah yang lain. Ya, tapi itu tadi, semakin banyak tanggung jawab juga semakin kita bekerja keras untuk bisa memajukan SMK Satya Praja 2 Petarukan. Gitu ya. Kurang lebih udah sejak kapan Pak jadi nahkoda di SMK? Alhamdulillah kami dipercaya yayasan mulai dari tahun 2019, baru 2 tahun lebih lah sedikit ya. Tapi inovasinya udah luar biasa. Terima kasih. Selama menjadi nahkoda nih Pak di sini, ini tantangan terberatnya apa Pak? Atau ringan semua nih kelihatannya nih? Ya, pekerjaan itu pasti ada yang berat, ada yang ringan. Cuman kita sama-sama bekerja bareng-bareng, kekeluargaan dan sebagainya. Paling berat ya tadi untuk bisa mensejahterakan seluruh warga SMK Satya Praja 2 Petarukan, dengan karena kita swasta mungkin dengan murid yang banyak, dengan harapan kita juga sejahtera lah, karena kita punya 95 guru dan karyawan, punya anak dan istri, ini tanggung jawab yang luar biasa. Sehingga kami semuanya di sini bertanggung jawab kepada masyarakat untuk bisa meluluskan anak-anak dengan bekerja sesuai dengan harapannya. Gitu Mbak. Hasilnya ini ya Pak ya. Ini mengulas tentang mesinnya ini ya Pak ya. Ide awal mulanya gimana nih Pak? Ide awal itu kami mendapat
masukan dari berbagai masyarakat ya terkait dengan sampah ini kan sudah menjadi masalah utama. Kalau tidak salah itu nomor 2 di dunia lah seperti itu. Sampah plastik ya. Apalagi sampah plastik ini kan susah diurai, dibuang juga susah. Berapa tahun juga masih tetap puluhan tahun. Sehingga kalau dulu hanya masalahnya di Jakarta nih, kota-kota besar dan sebagainya. Sekarang sudah merambah di kota-kota yang kecil, kayak Pemalang kita sendiri aja. Di desa-desa sekarang sudah jarang ada lahan lah, kebun. Kalau dulu itu kebun yang untuk buang sampah, sekarang tempat sampah juga terbatas, apalagi di Pemalang juga di daerah Pegongsoran juga sudah bertonton ya. Ini idenya dari situ untuk membantu masyarakat, juga akan menggerakkan ekonomi, karena nanti harapannya untuk sampah plastik ini kami beli. Jadi kita pilah-pilah mana-mana yang boleh di tempat kita, nanti kita beli dari sekolahan, kita olah nanti menghasilkan solar seperti itu. Jadi itu motivasinya dari situ. Membantu masyarakat untuk nambah-nambah lah, karena ibu-ibu juga di rumah mungkin hanya. Padahal ini nggak membutuhkan biaya yang sedikit ya Pak ya? Di mana itu? Ya kalau namanya inovasi ya tetap biayanya besar juga, tapi kemanfaatannya buat masyarakat lebih besar lagi Mbak, karena harapan kita kan guru-guru itu kan hanya nanti ke depan hanya meninggalkan hal yang baik nanti untuk kita nanti di surga kan seperti itu. Niatnya seperti itu Mbak. Kalau dalam proses perancangan mesinnya ada kendala apa Pak? Jadi untuk mesin ini kami memang bekerja sama dengan Persatuan Alumni Jerman ya, seperti itu. Beliau Mas Insinyur Juang Pratama ini adalah dosen Al-Azhar yang punya banyak inovasi, dan beliau menyampaikan ada beberapa yang disampaikan di sekolah kami, dan ini yang saya ambil, salah satunya adalah mesin pengolah sampah plastik ini untuk bisa kami buat di sekolahan seperti itu. Jadi khususnya di SMK Satya Praja Dewa Petarukan ini jurusan teknik mesin ya, teknik mesin yang bisa mengelas dan sebagainya, mengerol ya, ini yang kami manfaatkan untuk pembuatan mesin pengolah sampah. Mbak. Dan hasilnya ini ya Pak ya, hasil ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Seperti itu. Banyak nih respon dari masyarakat yang merespon baik dengan adanya mesin pengolah sampah plastik ini jadi bahan bakar. Itu menurut Bapak gimana cara menyikapinya? Yang pertama memang kami diskusi dengan Mas Juang tadi bahwa mesin ini kan tidak hanya kami yang pernah buat ya, di Jawa Timur, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia pun sudah pernah. Cuman secara ekonomi, keekonomiannya itu yang sudah dibuat itu masih belum sesuai harapan masyarakat. Jadi memang kami buat kemarin seekonomis mungkin lah, katakanlah antara ongkos produksi dengan bahan bakar, dengan bahan baku itu kami berusaha sama dengan solar yang disubsidi pemerintah. Kalau tidak salah 5.500 apa ya itu. Sehingga nanti jualnya nanti ke masyarakat ya harapannya sekitar segitulah. Cuman memang ini lagi kami buat datanya, karena insya Allah ada grand launchingnya Mbak. Jadi ini memang masih butuh data-data lagi yang lebih konkret lah untuk masyarakat lebih mantap lagi menggunakan solar ini. Jadi untuk para petani dan nelayan kan harapannya pasti bisa ya. Karena memang di industri solar itu kan sekarang harganya sampai 20.000 ya, 15 sampai 20.000. Kalau kita ngejar di industri ya kita sudah untung banyak lah. Cuman kita memang tidak berusaha mencari untung, tapi memang membantu masyarakat, terutama ya tadi kemarin kita juga sudah memberikan semacam testimoni lah, memberikan solar gratis kepada pengusaha diesel yang untuk sound system itu kita beli kemarin ada 30 liter. Juga ada beberapa teman-teman yang punya mobil solar juga kami berikan di sana, sehingga memang harapannya nanti untuk tukang diesel yang di sawah untuk penyedotan air, terus tukang traktor itu bisa bermanfaat lah. Karena memang agak susah mencari solar ya di sekitar kita nanti, seperti itu harapannya membantu lah. Jadi lebih manfaat ya seluruhnya ya. Untuk Pak Purwo sendiri nih targetnya untuk SMK Satya Praja ini mau dibawa kemana Pak?
Jadi untuk alat ini kami kemarin rapat dengan top manajemen dan manajemen sekolah. Memang harapannya sekolah ini nanti hanya membuat alatnya. Dan konsepnya nanti kan kita bekerjasama dengan BUMDes yang akan menggerakkan mesin itu, sehingga kami nanti hanya sebagai tempat pembuatan mesin, dan nanti untuk pelatihan SDM-nya, membuat laporan keuangan, sistem penjualannya kemana, itu yang akan kami kejar. Jadi kalau produksi setiap hari kelihatannya tidaklah dengan sekolahan kami, karena kita kan institusi pendidikan ya, utamanya kan meluluskan anak dengan kompetensi yang kita harapkan dan sebagainya. Karena kalau kita mengejar itu sih itu tenaga dan pikirannya kelihatannya nggak cukup ini. Kalau dua-duanya jalan selesai lah kita. Iya. Anak istrinya orang open mbak. Tapi dengan inovasi ini memang sudah menggemparkan lah ya. Alhamdulillah seperti itu. Terima kasih ya Pak Purwo ini atas kehadirannya di podcast Narasi Rakyat sesi ini. Semoga nanti kedepannya lebih banyak ya inovasi baru yang lebih bermanfaat tentunya. Setelah tadi kita ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, sekarang kita kehadiran lagi nih untuk narasumber berikutnya, Pak Wahludi ya Pak ya. Di sini Pak Wahludi ini adalah selaku ketua tim teknis dari proyek ini, yaitu pengolahan mesin sampah plastik menjadi bahan bakar. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, atas doa jenengan pangastenipun nggih. Selamat datang ya Pak ya di podcast Narasi Rakyat. Nggih. Ya. Gini Pak, untuk proyek ini nih gimana sih Pak proses produksinya dari mesin pengolahan sampah ini? Boleh Pak bisa sedikit dijelaskan? Jadi mesin pengolah limbah sampah plastik ini menjadi bahan bakar ini awalnya kita berarti ada sampah plastik, tapi sebelum kita masukkan ke dalam tabung reaktor itu berarti kita harus memilih sampah-sampah mana yang bisa dan tidak bisa digunakan, karena ada beberapa jenis sampah yang tidak bisa digunakan, yaitu sampah plastik yang dari PFC atau yang peralon itu Mbak. Kemudian juga ada sampah yang PET atau botol-botol aqua yang 300 ml, 600 ml dan seterusnya, itu memang tidak bisa kita olah menjadi bahan bakar sampah itu tadi. Sampah-sampah plastik yang bisa kita gunakan yaitu semua jenis sampah selain tadi, contoh misal sampah plastik dari Indomie, sampah plastik yang kresek, baik hitam, kuning, apapun warnanya kita bisa masukkan. Yang paling bagus lagi Mbak, yaitu sampah plastik yang ukuran aqua gelas itu. Yang aqua gelas itu dalam proses pemasakannya atau kita nyebutnya running ya Mbak. Dalam running itu hasilnya lebih bagus daripada sampah-sampah plastik yang tadi kresek atau yang lainnya itu memang. Tapi insya Allah sejauh ini sampah plastik itu setelah dipilah-pilah maka kita masukkan ke dalam tabung reaktor. Nah, dalam tabung reaktor itu kita tambahkanlah sedikit oli bekas supaya hanya untuk sebagai ibarat kita masak itu sebagai minyak untuk pemanas aja itu sedikit. Nah, nanti kalau sudah tercampur itu tabung reaktor kurang lebih kapasitas 400 liter kita tutup, barulah kita on-kan atau turn on tombol bagian yang itu nyala. Setelah itu kita nyalakan juga yang sebagai pendingin, air yang pendingin. Setelah itu kita buka keran gas. Nah, setelah itu kita tunggu proses dari itu tadi sampah plastik itu kurang lebih antara 5 jam itu, maka nanti akan langsung menjadi bahan bakar. Di situ ada solar, kemudian minyak tanah dan premium. Kurang lebihnya seperti itu Mbak. Itu gimana proses pemisahannya Pak? Bisa jadi solar atau mungkin premium kayak gitu? Ya, jadi setelah masuk dalam tabung reaktor tadi mengalami proses kimiawi, yaitu antara tadi plastik dengan oli bekas tadi, kemudian nanti naik ke atas, kemudian ada tabung-tabung yang secara otomatis nanti akan memasuki ke tabung penyimpanan tadi.
Kalau itu kita skalanya menjadi solar, maka itu secara otomatis solar itu masuk ke tabung solar. Kemudian yang premium atau minyak tanah itu seperti itu. Jadi secara otomatis kita setting, begitu sudah ada pemanasan mencapai suhu kurang lebih 300 sampai 400 derajat Celcius, itu nanti akan masuk ke tabung itu dengan sendirinya seperti itu. Berarti ada kayak pemisahnya ya di Iya, mesinnya ada tabung ya. pemisah itu seperti itu. Untuk menghasilkan kualitas mungkin tadi lebih baik ya Pak. Tadi kan ada plastiknya, mungkin ada yang tidak bisa diproses. Itu berarti kita bisa dong milih, oh ini mau bikin kualitas yang lebih bagus, jadi pilih plastiknya mungkin yang tadi bisa diproses ya, untuk hasilnya yang lebih baik lagi ya. Itu butuh berapa orang Pak buat proses itu Pak? Ya, jadi memang untuk memilah-milah itu tadi, nanti kami kan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kami kerjasama dengan BUMDes, kemudian dengan mungkin desa-desa. Nanti kami menyampaikan juga mungkin beberapa teman juga, sampah-sampah plastik yang akan nanti kita beli itu mohon untuk bisa dipisahkan. Jadi antara sampah yang digunakan atau tidak, sampah yang bisa tapi yang kualitas baik atau tidak, itu juga kami nanti akan menyampaikan ke BUMDes atau desa-desa itu lah. Setelah itu terjadi, maka nanti kami mempunyai 2 karyawan Mbak dalam satu shift itu. Lah nanti tergantung kita harinya mau menjadi 2 shift atau 3 shift, yang kurang lebih satu shift kan 8 jam. Ya, jadi nanti dalam satu shift itu kalau nggak ada kendala ya mungkin bisa menghasilkan 2 kali running atau 2 kali masak seperti itu Mbak. Iya, dalam 8 itu tadi prosesnya kan kurang lebih 5 jam ya. Sampai 5 jam itu, seperti itu. Ya, terima kasih ke Pak Wahludi atas kehadirannya di podcast kami. Ya, kurang lebih itu tadi secara teknis untuk proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersama saya sampai akhir sesi ini. Sampai ketemu lagi di sesi podcast Narasi Rakyat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ini tak pakai. Boleh, Pak?